Halo anak kelas 4. Ketemu lagi sama Pak Yakob kan? Pak Yakob kangen sama anak kelas 4. Anak kelas 4 begitu luar biasa. Saat mendengarkan firman Tuhan, kamu senang mendengar. Oleh sebab itu membuat Pak Yakob rindu sama kamu. Bagaimana dengan kamu? Kamu rindu sama Pak Yakob? Pak Yakob pengen ketemu lagi sama kelas 4. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah situasi yang spesial. Kamu belajar di rumah, Pak Yakob ngajar dari rumah. Kita harus sama-sama saling mendoakan ya, supaya kamu tetap sehat. Gak apa-apa dengan adanya virus corona ini. Jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yang percaya. Ya, oleh sebab itu Pak Yakob ingin melanjutkan pelajaran kita seperti sebulan yang lalu. Masih ingat dengan pelajaran yang sebulan yang lalu? Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kuasanya, mukjizatnya di dalam kehidupan manusia pada waktu itu. Tuhan Yesus datang ke dunia. Tujuannya untuk apa? Supaya kita yang percaya kepada memiliki hidup yang kekal. Pada waktu Tuhan Yesus melayani, banyak orang memperoleh kehidupannya yang baru. Masih ingat? Masih ingat dengan peristiwa orang buta disembuhkan? Wow, Bartimeus pada waktu dia percaya kepada Tuhan, Jesus, the son of David, please help me. Apakah Tuhan Yesus diam? Tidak. Pada waktu Tuhan Yesus mendengar ada Bartimeus yang buta itu berseru kepadanya, Tuhan Yesus berhenti. Lalu apa yang dilakukan? Tuhan Yesus panggil dan Tuhan Yesus sembuhkan Bartimeus. Bartimeus sembuh. Nah, kejadian seperti itu bukan hanya sekali. Dalam perjalanan berikutnya, apa yang terjadi? Ada orang buta sejak lahirnya. Padahal murid-murid bilang, Tuhan, siapa yang salah itu Tuhan? Orang tuanya? Apa anak itu sendiri? Dia lahir buta. Apa jawab Tuhan? Apakah ada yang berdosa gara-gara orang tuanya sehingga melahirkan buta? Tidak. Tuhan Yesus bilang apa? Bukan orang tuanya yang berdosa, bukan juga anak itu. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan, ada mukjizat Tuhan yang ingin dialami oleh keluarga itu. Jadi kamu gak usah takut nih, pelajarannya luar biasa nih sekarang. Kamu gak usah tanya, Tuhan, kenapa saya harus di sekolah, di rumah, kenapa saya gak belajar, kan saya kuat. Oh, bukan begitu, saya kan gak berdosa. Bukan begitu. Tuhan Yesus mau kejadian ini, adanya virus corona di Indonesia, sehingga kita harus belajar di rumah, itu ada maksud Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita, kepada Pak Yakob, kepada kamu, dan kepada dunia ini. Oleh sebab itu, kamu harus tekun berdoa, kamu harus tekun belajar firman Tuhan, dan jangan lupa juga doakan orang tuamu, doakan juga gurumu, dan juga doakan teman-temanmu, supaya kita tetap sehat dan kita bisa ketemu lagi bulan depan. Hari ini, setelah kita belajar tentang kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang buta,
Nah, masih ingat kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang buta, kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang kusta, berarti Tuhan Yesus berkuasa atas apa? Masih ingat? Ya, pintar sekali. Tuhan Yesus berkuasa atas penyakit. Kamu juga udah pernah mendengarkan cerita waktu murid-murid Tuhan Yesus dihempaskan oleh gelombang, oleh angin yang begitu dahsyat. Tuhan Yesus bilang, tenanglah, diamlah. Apa yang terjadi? Gelombang itu tenang. Angin yang tadinya ribut jadi sepoi-sepoi. Murid-murid heran. Wah, siapa ini? Sehingga gelombang ini yang besar, sehingga badai ini yang begitu dahsyat bisa takluk kepadanya. Lihat, alam yang begitu dahsyat datang kepada murid-muridnya. Bisa stop. Berarti Tuhan Yesus berkuasa atas apa? Atas alam. Kalau Tuhan Yesus berkuasa atas penyakit, Tuhan Yesus juga berkuasa atas alam. Kita juga sudah belajar. Ada orang mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Masih ingat gak? Ada ibu-ibu yang nangis, aduh anakku, kenapa engkau meninggal? Papamu udah gak ada. Kamu satu-satunya sekarang meninggalkan aku, kata ibunya begitu. Tapi ketika Tuhan Yesus melihat ibu itu menangis, ibu itu sedih, Tuhan Yesus datang. Lalu dia menjamah anak muda itu. Anak muda itu bisa bangkit. Berarti Tuhan Yesus berkuasa atas apa? Bisa? Bagus sekali ya. Berkuasa atas maut. Tuhan Yesus berkuasa atas penyakit, atas alam, atas maut. Kita sudah pelajari semua. Hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus juga ingin supaya firman Tuhan itu yang kamu dengar jangan kembali dengan sia-sia. Setidak-tidaknya ada 4 macam hati. Dalam perumpamaan penabur ini, ketika firman Tuhan ditaburkan, apa yang terjadi? Apakah diterima seluruhnya? Oh tidak, ternyata. Ketika firman Tuhan nih, Pak Yakub ngomong nih, itu ada yang mendengar, lalu dibuang. Ada yang hanya sampai pikiran, lalu dibuang. Atau bagaimana? Nah, firman Tuhan hari ini dalam Lukas 8, kamu nanti bisa lihat ya. Ada 4 jenis orang ketika mendengarkan firman Tuhan. Pertama, firman Tuhan itu benih. Benih itu ditabur, dilempar. Waktu benih itu dilempar, benih itu ada yang jatuh di tanah. Ada burung yang lewat. Dimakan oleh burung itu. Dan akhirnya benih itu mati. Nah, benih yang jatuh di pinggir jalan, di tanah, itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu langsung hilang, plang. Dengan kamu bagaimana? Apakah kamu masih ingat dengan firman Tuhan yang Pak Yakub sudah sampaikan? Kalau lupa, berarti jenis yang pertama ini ada sama kamu. Ada jenis yang kedua gak Pak Yakub? Ada. Ya, jenis yang kedua, pada waktu benih itu dilempar, plung. Benih itu jatuh di batu-batuan. Kan kalau batu itu ada tanahnya, tipis sekali. Nah, tumbuh sebentar, udah sore aja mati. Nah, orang yang jenis kedua ini, dia dengerin firman Tuhan, wah seneng bener loh, apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini benar.
tapi nggak bertahan lama. Nggak bertahan lama. Baru keluar dari gereja, baru keluar dari kelas agama Kristen, dia udah lupa. Ya, mati deh firman Tuhannya. Itu jenis yang kedua, ya. Lalu kalau jenis yang ketiga bagaimana? Firman Tuhan tertabur, cium, duar, bukan begitu, ya. Waktu firman Tuhan ditaburkan, dia numbuh tuh. Tapi jatuhnya di kiri kanannya ada semak-semak duri. Ada alang-alang. Dia tumbuh di situ. Dialingin. Tapi dia tumbuh. Makin lama besar. Tapi pada waktu dia makin besar, alang-alang juga tumbuhnya makin besar. Tumbuhan berduri juga bertambah besar. Bagaimana nasibnya? Wah, ketika benih firman Tuhan itu tumbuh, gara-gara adanya alang-alang, ada yang semak duri, akhirnya benih ini kehimpit, lalu mati. Wah, berarti jenis yang ketiga ini, itu sama seperti orang yang apa? Orang yang ketika mendengarkan firman Tuhan, aduh aku senang dengerin firman Tuhan. Tapi firman Tuhan ini tidak dilakukan dengan baik. Dia lebih cinta kepada apa? Kekayaan. Dia suka khawatir. Ya seperti sekarang ini. Firman Tuhan sudah bilang, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi dia masih khawatir tentang corona. Wah, aku khawatir. Jangan-jangan aku kena. Wah, akhirnya dia nggak ingat lagi ada Tuhan yang Maha Kuasa yang melindungi. Anak-anakku, firman Tuhan yang sudah kamu dengar itu harus tertanam dalam hati yang bagaimana? Yaitu hati yang nomor 4. Hati yang nomor 4 yaitu benih firman Tuhan yang ditabur itu jatuh di tanah yang subur. Yaitu jenis hati yang mendengarkan firman Tuhan itu, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia taruh, dia simpan dalam hati, lalu dia lakukan. Firman Tuhan itu bertumbuh. Waktu firman Tuhan itu bertumbuh, firman Tuhan itu jadi berbuah. Begitu juga dengan kamu. Firman Tuhan yang Pak Yakub sampaikan, firman Tuhan yang orang tua kamu sampaikan, firman Tuhan yang pendeta sampaikan, itu harus kamu dengar, disimpan di dalam hati, lalu dilakukan. Kalau kamu melakukan itu, kamu menjadi anak-anak yang baik. Nah, kelas 4 yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang berkuasa atas penyakit. Tuhan yang berkuasa atas alam. Tuhan yang berkuasa atas maut. Kamu harus percaya itu. Ketika kamu percaya itu, berarti kamu memiliki jenis hati yang nomor 4, yaitu hati yang subur. Mau punya hati yang subur? Terus bersandar sama Tuhan. Jangan ada kekhawatiran apapun. Terus berserah sama Tuhan. Dengar-dengaran pada Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada gurumu. Dan kasihi teman-teman semua. Itu namanya hati yang subur. Tuhan Yesus memberkati kamu. Terus berdoa supaya situasi negara kita semakin pulih. Oleh karena ada campur tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.